Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita bertemu kembali dalam Selamat Sore Medan. Ya. Ada 3 berita lagi yang 3 biasanya. Ya, nama sudah berganti kembali. Sahuleka. Dengan Daniel Sahuleka. Gondong-gondong nggak jelasnya. Iya, keriting-keriting nggak jelas. Ya, seperti biasa 3 berita akan kita bahas hari ini. Yang viral di sosial media. Yang paling hot di Tribun Medan dan juga di sosial media. Ini yang pertama kita ke Medan ya. Kayaknya 3-tiganya dari Medan ini hari ini. Yang pertama terkait premanisme ini kembali lagi terjadi dan kayaknya nggak habis-habis nih soal preman ini ya. Terus-terusan. Bingung kita kalau mau berdagang pun susah ya. Ini agak maju sedikit. Di pala ya. Diberantas bukan diberantas ya, pokoknya ditertibkan ada lagi, tertibkan ada lagi, kayak jamur orang ini ya. Habis-habis ya. Jamur di musim hujan dicabut tumbuh lagi, tumbuh lagi. Jamur di kulit juga ya. Panu tuh. Iya. Nah, penyakit kan Bang? Penyakit. Memang penyakit iya, ini. Kan? Premanisme ini penyakit ya. Jadi seorang pedagang ini terlibat keributan dengan preman karena tidak diberikan menolak untuk diberikan uang keamanan dan sekaligus ternyata ada juga uang untuk beli minuman katanya. Minuman keras. Miras. Ini enggak dengar rumah irama nih kayaknya nih. Ya kan? Nah, udah minta uang keamanan, minta minuman lagi. Jadi uang keamanan rutin katanya limpol 50.000, terus tambahan uang keamanan gitu. Terus enggak dikasih. Ditolak, akhirnya dia ngancam, bahkan nyaris terjadi baku hantam dan video ketika mereka tolak-tolakan dan hampir pukul-pukulan itu beredar di media sosial ya, ini karena dari di Jalan Wahidin ya, tepatnya di Jalan Wahidin ya. Di Jalan Wahidin. Wak Rudi namanya. Pak Rudi korbannya nih. Iya, Pak Rudi korbannya salah satu. Bukan. Pak Rudi ini adalah warga setempat, warga yang sekitar saksi mata ya? Saksi mata bahwa ini terjadi di satu warung makan di Jalan Wahidin. Kejadiannya kemarin nih hari Minggu. Rumah makan dia minta uang keamanan sebesar 50.000 ya. Iya. Namun pemilik warung tidak menolak memberi. Minggu malam ya. Dia sebenarnya pelaku ini sering minta duit. Jadi selama ini kurasa dikasih. Sering ngutip dikasih. Cuman lama-lama udah meresahkan ya. Kok ngelunjak gitu ya. Terus dikasih uang keamanan, pungutan liar, parkir, uang keamanan. Nah, ini minta apa pula kan? Minta uang minuman lagi. Dia sering minta minum ya. Ini ada videonya nih waktu sempat terjadi keributan nih, coba kita lihat dulu. Udah. Kalian apa bottom? Udah. Kejadiannya kapan ya Pak? Minggu malam jam 7 malam. Kalau sepengetahuan abang dan sepenglihatan abang itu kejadiannya kenapa? Preman ini minta uang kah atau gimana? Ya mungkinnya sering minta uang, di kami pun dia sering ngutip-ngutip gitu. Biasanya dia ngutip berapa harganya dan itu setiap awal bulan atau gimana Pak? Pertama limpul 50.000, beberapa kali
itu saya kasih 20, diambil juga. Itulah tiap-tiap rumah sini dikutip. Itu tiap bulan bang, apa tiap hari? Per bulan. Per bulan. Kalau kita nggak kasih bang, apanya? Ya ancam-ancam lah ditunjukin, dimaki-maki gitu. Ada Namanya barang-barang preman. yang hilang nggak kemudian hari? Nggak ada sih, nggak ada. Jadi takutnya kalau nggak dikasih nanti kompoknya ditongkel kah, apa di apa? Alasan dia minta duit apa bang? Untuk apa? Uang keamanan lah. Padahal nggak adanya itu jaga-jaga dia pun nggak ada, dia jaga malam. Alasan dia aja bang ya? Iya alasannya. Ada berapa orang premannya nih bang? Satu aja. Satu aja ya? Kemarin pas ribut-ribut dia panggil kawan, dia kan kalah kan. Satu lawan satu dia kalah. Dia panggil kawan, 4 orang, 5 orang datang situ. Rupanya yang punya usaha juga rame juga. Yang punya rumah makan anaknya udah picky, menantunya udah picky, jadi udahlah balik lagi dia premannya. Jadi terakhirnya dibayar bang ya? Komoditi. Nah gitu, ternyata ngajak berkelahi 1 lawan 1 kalah. Ya cuman bingung juga. Cabut ya. bawa kawan. Ini gitu. sangat meresahkan ya. Jadi kita punya usaha, orang minta uang terus kan. Kerja kenapa? Itu makanya. Terus uangnya bukan untuk bagus. Kalau kita nyumbang kan untuk memang benar ya kan. Ya tadi kata Aceh itu kan, Aceh itu apa? Abang lah ya. Abang Aceh. Rudi lah. Koko Rudi. Koko Rudi itu Dikasih limpul enggak? Dikasih limpul agak iya memang tarifnya 50.000. 50. Cuma dikasih 20.000 diambil juga katanya. Iya, untuk uang keamanan, tapi nggak pernah jaga malam. katanya. Jadi uangnya untuk apa? Jadi setorannya sebulan tuh 50.000. Kadang dikasih 10 pun diambil juga katanya. Tiap rumah katanya. Tiap rumah jaga malam tapi nggak pernah jaga sebenarnya. Gitulah Habis tipikalnya itu, memang. Iyalah memang kayak gitu. Habis itu kalah. Panggil kawan. Lucu itu. Ya. Nah, coba kita wawancara, ini ada reporter kita siapa? Alfiansa. Ini bagaimana perkembangan kasusnya? Halo, Pian. Ya, halo Bang Daniel dan Bang Agus. Ya. Sore. Selamat sore. Agak Ya, bergelombang Pian, Pian. suaranya agak bergelombang. Kalau memang tidak sinyalnya mungkin Matikan videonya aja. dimatikan saja, nggak apa-apa. Ya Bang. Udah bisa. Ya Bang, selamat sore Bang Agus dan Bang Daniel. Ya, bagaimana Pian perkembangan terakhir dari kasus premanisme ini? Ya, perkembangan terakhir memang terkait kasus viralnya ada seorang preman terlibat cekcok begitu dengan seorang pedagang di Jalan Wahidin. Nah, tadi kita sempat mendatangi lokasi dan ingin mewawancarai korban. Namun saat itu warungnya itu dalam keadaan tertutup. Belum diketahui secara pasti ini tutupnya itu apakah karena perkelahian yang terjadi di hari Minggu kemarin atau tidak. Untuk kasus ini memang tadi sudah kita konfirmasi juga ya Bang kepada Polsek Medan Timur, namun sampai saat ini belum ada keterangan resmi Bang dari pihak polisian. Sempat kita tanya juga tadi melalui pesan WhatsApp, ya hanya membaca dan sampai saat ini belum ada balasan Bang dari Kapolsek sendiri Bang. Apakah pemilik usaha ini melaporkan kejadian ini ke polisi atau enggak, Pian? Nah itu yang belum tahu kita Bang ya, karena tadi kita ke lokasi itu kondisi warung makannya itu tutup. Namun tadi ada beberapa warga yang kita wawancarai yang kebetulan itu berada di depan warung si korban. Nah menurut keterangan dari warga ini Bang, memang preman ini yang diketahui bernama Doli Siregar ini memang sudah sangat meresahkan di kawasan tersebut, karena memang dia ini selalu meminta uang jatah ataupun pungli itu setiap bulannya kepada para pedagang di sana. Nah itu dia tuh bervariasi ya mintanya dari 50.000, 20.000 hingga sampai ada yang 150.000 gitu Bang. 150.000. Warga tidak
warga mengaku ketakutan begitu sehingga menuruti kemauan dari si pelaku. Karena tadi ada kita wawancarai juga itu pedagang gorengan, dia tuh mengaku ketakutan ketika tidak diberikan, dia tuh akan diusir lapaknya dari kawasan itu, Bang. Berarti semua pedagang sapu rata ya, semua juga diminta. Iya, di kawasan itu tadi ada beberapa pedagang yang kita tanya-tanya juga ya, Bang. Menurut pengakuan mereka memang semua hampir di sepanjang jalan itu diminta oleh preman ini. Namun yang di yang warung ribut ini yang kemarin itu memang dia ini selalu menolak untuk memberikan kepada si preman sehingga terjadi keributan, Bang. Iya. Siapa namanya tadi? Doli Siregar ini apakah bekerja seorang diri, Pian, atau dalam satu kelompok gitu? Kelompok tertentu, organisasi rame-rame tertentu gitu, atau ya, bagaimana? UKP. Ya, tergabung dalam biasa kan gitu kan, mengatasnamakan UKP. organisasi atau bagaimana? Bagaimana dia, Pian? Ya, tadi juga sempat kita tanya juga ya, Bang, dengan pedagang di sana. Menurut pengakuan para pedagang di sana, dia itu sampai sejauh ini tuh masih beraksi sendirian, Bang, dan itu dia membawa kwitansi pembayaran dengan dalihnya itu untuk uang keamanan begitu. Namun di kwitansi itu hanya kwitansi kosong saja, tidak ada tertera itu dia ini dari organisasi manapun, Bang. Dia tinggal di situ. Iya, pemerintahan setempat Kepling atau apakah mengetahui aksi si Doli ini atau enggak? Dan karena sepertinya kalau dari keterangan saksi mata tadi, warga tadi, itu sudah berlangsung lama ya, Bian ya. Ya, untuk Kepling sendiri tadi kebetulan tidak bertemu untuk menanyai kasus ini. Tadi memang langsung kepada pihak kepolisian kita minta keterangan. Tadi awalnya kita minta keterangan di situ kepada ke personil Polsek Medan Area. Namun memang setelah viral itu personil Polsek Medan Area ini sudah sempat mendatangi lokasi. Namun setelah didatangi itu ternyata masuk ke Wilkum Polsek Medan Timur, Bang. Namun sampai saat ini masih kita tunggu keterangan dari Polsek Medan Timur sendiri, Bang. Oke. Baik. Itu kondisinya tutup semua atau emang dia pagi-pagi tutup atau malam bukanya? Aku dilihat memang deretan dari warung si korban ini tuh tadi tampak tutup semua, Bang. Mungkin kemungkinan sore lah baru buka, Bang. Kirain gara-gara itu ditutup semua kan. Bisa jadi. Baik, Pian, terima kasih atas laporannya. Barangkali kita tunggu reaksi dari pihak kepolisian bagaimana, karena bagaimanapun ini sudah sangat meresahkan. Viral di media sosial, dan tentu saja tindakan ini sangat merugikan masyarakat ya. Warga juga sempat merasa takut gitu ya. Iya. Setiap hari diminta kan. Iya. Baik, Pian, terima kasih. Terima kasih laporannya. Kita tunggu perkembangannya selanjutnya. Ya, selamat sore Bang Agus, Bang Daniel. Iya, terima kasih, Bang. Oke. Itu tadi menjadi ya, kadang-kadang kayak gini juga, makanya premanisme ini nggak pernah padam ya, terus seperti jamur tadi, dicabut tumbuh, karena kayaknya tidak ada efek jerah ya, Bang. Iya, nggak ada efek jerahnya karena sanksi yang diberikan minta maaf. Kadang cuma minta maaf ya, minta maaf, terus buat surat perjanjian tidak akan mengulang seperti ini ya, cuma itu kan. Padahal tindakannya itu kan sebenarnya pemerasan. Pemerasan, apalagi ini pemerasan dengan kekerasan, itu jelas ada pasalnya pidana dan bisa disidangkan dan juga bisa dipenjarakan ya, karena udah ada keributan ya. Apalagi udah ada keributan, sempat pukul-pukulan ya. Dan apalagi merusak fasilitas. Itu udah banyak tuh apanya tuh. Karena katanya kalau nggak dikasih dia nyongkel gembok aja. Iya, ditakutkan mencongkel gembok. Makanya itu. Baik, itulah yang berita yang pertama ya. Kita bergeser ke berita yang kedua. Ini agak menarik nih. Kuras. Seorang atlet PON Sumut itu mengaku ditelantarkan oleh pengurus provinsi. Ini sempat viral juga. Ini sempat nama cabang olahraga atau nama orangnya? Nama cabang olahraga. Mama tahu olahraga kuras. Nggak tahu. Coba nanti kita tanya sama reporter kita apa
Apa itu kurasnya? Yang kita tahu nguras Mbak Mandi. Iya, ini kuras pon. Berarti di sumur ini aja sih. Nggak tahu ini apakah kayaknya Baru tahu Bang soalnya. iya memang Pon-pon kita, yang lain belum ada nih. kita agak kurang update soal kuras ini ya. Nah, kita tahunya Atau nguras bak atau nggak tahu lah. Nanti kita tanya. Tapi yang jelas ini videonya ini cukup viral karena menunjukkan si atlet ini sedang duduk di depan sebuah minimarket yang sudah tutup. Kayak gelandangan. Kayak gelandangan, dia merebah-rebahkan diri gitu. Agak-agak kayak nangis juga. Fasilitas di cabang ini kata dia ya, di dalam video itu, fasilitas di cabang ini hanya untuk perempuan saja, pilih kasih dengan atlet lain. Fasilitas atlet di laki-laki di Pelada tidak diberi. Malah untuk mes laki-laki kami terpaksa ngontrak rumah sendiri dengan biaya sendiri. Nah, ini sempat viral dan mendapatkan banyak sorotan. Pemprov sebenarnya sudah tahu tapi mereka tidak peduli. Mereka nyuruh latihan, soal istirahat atlet mereka tidak peduli. Pelatih sudah tahu semua ini. Melihat atlet cowok tidur di depan minimarket tapi pelatih tidak peduli. Kami atlet cowok-cowok tidak dipedulikan. Bagaimana atletnya mau kuat tapi pengurus Pemprovnya tidak memfasilitasi atletnya sendiri. Nah, ini kata dia di dalam video. Barangkali kita sosial medianya. Iya, kita lihat dulu. Kita dapatkan videonya. Gue cinta banget sama Sakila. Tapi Sakila jual mahal sama gue. HP gue sama gue. HP gue mana? Ini. Pegang dulu. Iya. Pegang dulu. Ya udah gue pegang. HP gue. Ini. Iya, hanya HP gue. Iya kan? Mak, kita siap dugamnya. Sakila mau datang lagi. Sakila mau datang. Udah datang. Sakila mana anjing? Tadi itu Sakila tuh. Cinta banget sama Bin. Iya. Iya Bin. Gue sampai nangis Bin. Tapi dia pilih. Inilah atlet itu yang diusir. Jadi gembel gak ada guna jadi atlet. Diusir gara-gara disuruh pelatihnya nyuruh lenjang lagi di mes ini. Kalau pelatih sendiri. Apa baku? Karena pelatihnya mengentot atlet ceweknya. Oke. Mati Dun. Iya. Gak ada guna jadi atlet kan CS. Gak ada guna CS. Yang lama jadi atlet. Lagi atlet kuras. Apalagi atlet kuras. Pelatihnya tak boker. Apalagi pelatihnya si Doli. Yang peduli sama kami lagi. Ulang gak jelas. Mana pengurus kuras ini yang peduli lagi sama kami. Kami dilatih seperti atletnya. Mas, jangan berharap bahwa ada tempat tinggal, sedangkan proteinnya nggak ada kuat. Gimana atlet mau kuat, ya kan, Ces? Berharap dapat medali banyak, sedangkan yang dikasih aja sama atlet nggak ada. Kami dipaksa latihan, tapi kayak gini kami suruh tidur. Kayak mana kamu latihan tidur segini aja dan yang keluar. Dari mana stamina kami, ya kan, Ces? PST 14.000 lah, uang sendiri. Semua dimodali sendiri, gak dimodali. Ini udah jam 1, kami belum tidur, cuman gara-gara nggak ada tempat tinggal. Tidak ada dikasih mes untuk kami. Kami jauh-jauh merantau. Yoi men, Kirain ada tempat tinggal untuk kami. parah si kuras. Apa memang nggak ada tempat tinggal atlet kuras? Tolong pengurusnya diperbaiki ya. Tidur di depan Alfa Midi. Iya, kok bisa gitu ya? Apa ya? Pelatih atlet pon ini ya. Untuk pon katanya. Dan ini kuras ya, kalau kita tahu ini nih salah satu. Iya, kami baru googling tadi apa ini sih salah kuras ini? satu olahraga tertua. bela diri tertua ya di dunia. Tapi baru ini baru di dari mana di itu? pon ini. India kah ya? Kuras. Enggak, kayaknya di China juga. Oh ya, namanya kuras ya. Tapi apakah benar seperti itu? Mungkin kita Tapi malah ketua Pemprovnya malah ngasih bantahan ya.
Iya, kabarnya ngasih bantahan, Dan makanya kita malah melaporkan atlet-atlet ini, katanya ini hoax atau informasi tidak benar, dan dilaporkan sebagai apa, penyebaran isu yang palsu. Iya, ITE. Makanya bingung juga ya. Iya. Sedangkan orang itu asli videonya di situ ya. Iya, di situ di Di depan minimarket. persis kayak gelandangan mereka. Tapi seperti apa kebenarannya, kita hubungi reporter kita, ada Aprianto Tambunan. Halo Pri. Ya, selamat sore Bang Agus dan Bang Daniel. Ya, selamat sore. Mana videonya nih? Halo Pri. Bagaimana Pri terkait dengan video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan atlet-atlet kuras ini? Nah, kayaknya sampai ada yang nangis-nangis tuh di depan Indomaret. Karena itu kan Indomaret atlet-atlet ya. berasal dari atlet-atlet Sumut yang diambil. Iya, karena PON ya, PON Sumut. TC mungkin ya. TC barangkali. Apakah benar demikian, Adanya. Pri? Halo? Kok. Mana Aprianto nih? Halo? Sinyal Ya, terputus. sinyal sepertinya terputus. Kita menunggu laporan dari Aprianto ya. Ya, Jadi tapi membingungkan ya. Jadi ketua Pemprov sendiri juga bilang ini tidak benar. Padahal di situ mereka buat video seperti itu ya. Jadi halo Edward. Loh, kok Edward yang masuk? Kok Edward? Aprianto. Halo, Apri. Aprianto. Masih Aprianto nih. Ya. Tadi saya sempat mengkonfirmasi langsung ke Ketua Persekusi atau Federasi Kuras Indonesia sendiri, yaitu Pak Cakra Sitorus. Dia membantah video yang beredar ini Bang, karena menurut dia para atlet ini sebenarnya sudah melakukan hal tidak disiplin Bang. Dan juga ada 2 atlet yang sudah dipecat dari Kuras sendiri, yang memang diketahui cabang olahraga Kuras ini adalah cabang olahraga baru yang akan dipertandingkan pada PON 2024 mendatang Bang. Dari keterangan dia bahwa mereka sebelumnya itu melakukan diajak untuk bergabung sebagai atlet dan didaftarkan kepada PON ini. Namun setelah didaftarkan mereka meminta banyak tuntutan seperti transportasi, tempat tinggal, dan ada beberapa macam lainnya Bang. Dan juga mereka melakukan hal-hal yang tidak disiplin dengan sesuai aturan yang ada di Persekusi sendiri Bang. Sehingga 2 atlet ini sudah dipecat, dan ini diakui dia video yang sudah lama Bang, yang sudah lama direkam oleh para atlet ini, dan baru ini ditayangkan karena setelah mereka dipecat begitu Bang. Dan dari Ketua PON sendiri Bang mengaku bahwa para atlet ini dia belum mengetahui apakah betul sudah didaftarkan sebagai atlet Belanda atau belum Bang, karena dia sampai sekarang belum mengetahui. Halo, Pri. Ya katanya video lama ya. Habis itu ini nggak lebih dari 2 loh. Iya, ada 3 orang, 4 orang sepertinya ini ya. Dan yang buat video, Iya, dengan yang 4 buat video kan ada 4 berarti nih. Ada 2, ada 3 orang. dan kita Kemudian nggak tahu disiplinnya seperti apa ya. Iya. Sampai seperti ini. Saya seharusnya kan ya diomongi baik-baiknya. Kok nggak dia suruh pulang aja. kalau memang mau Kenapa dicoret, Iya. istilahnya kan ya dicoret aja gitu. Banyak Halo, susah sinyal si susah sinyal kayaknya. Ini Enggak, matikan aja dulu videonya. Iya, dikuras kayaknya. Berarti matikan aja halo, videonya. ya udah. Halo, Pri. ya Bang. Nah, ini yang dituduhkan oleh para atlet ini, misalnya mereka tidak punya mes, tidak ditempatkan di dalam mes yang khusus untuk atlet laki-laki, tapi atlet perempuan katanya ditempatkan dalam mes, sehingga mereka menuding adanya pilih kasih gitu antara atlet laki-laki dan atlet perempuan. Berarti ini tidak benar juga begitu. Dari pengakuan Ketua Pemprov Persekusi sendiri itu tidak benar Bang, karena menurut dia pihaknya sudah memberikan fasilitas yang seperti tempat tinggal kepada para atlet. Namun para atlet putra ini melakukan hal tidak disiplin Bang, sehingga mereka diusir dari tempat tinggal mereka Bang. Indisiplinernya apa? Ya, apakah Yang ada buat fatal gitu ya? Apakah ada diterangkan secara detail oleh Ketua KONI apa bentuk indisiplinernya? Apakah
mereka itu sebelumnya kan kita dapat video, setelah video nangis-nangis itu ada video ke diskotik begitu ya, sepertinya ya diskotik atau bar atau apalah. Apakah salah satu bentuk indisiplinernya itu? Iya, mereka gitu. masuk bar ya kan. Oh, mereka masuk bar. Kok itu ya wajar. Kayak Ronaldinho bisa. Untuk masalah kedisiplinan itu tidak dijelaskan lebih lanjut oleh ketua Persis sendiri bang, karena menurut dia itu sebatas internal mereka yang mengetahui, dan nanti akan mereka lanjutkan ke jalur hukum itu untuk melakukan para atletnya bang. Tapi kenapa ditelantarkan seperti itu ya? Seharusnya kalau emang dicoret ya disuruh pulang aja. Iya. Enggak, maksudnya ini kenapa harus Telantarkan itu. Bukan, maksudnya dibawa ke jalur hukum gitu ya. Apa Karena merasa dicemarkan nama baiknya atau bagaimana, Pri? iya. Ya bang, dari keterangan ketua Persis sendiri Pak Cakra, menurut dia ini informasi yang sudah membuat kericuhan di Persis sendiri, sehingga mencemarkan nama baik cabang olahraga baru yang baru terdaftar di KONI sendiri bang, sehingga mereka ingin melaporkan para atlet ini bang, dan diketahui pun ada 2 atlet yang sudah dipecat bang. Atlet-atlet ini apakah semuanya berasal dari Sumatera Utara atau ada yang dari luar, Pri? Mereka ini kan bergabung dalam tim Kuras Sumut ya untuk PON. Apakah semuanya orang Sumatera Utara atau ada orang dari Luar kota. daerah lain yang ya biasalah kalau untuk PON ya. Ya, ada yang dari Padang, ada yang direkrut Aceh. untuk ini gitu. Apakah semuanya dari Sumut atau bagaimana? Dari Pak John Ismail Lubis menyebutkan para atlet ini memang asli Sumatera Utara bang, namun dari berbagai daerah. Yang dimana sebelumnya para atlet Kuras ini merupakan atlet yang dicabut dari cabang olahraga judo dan juga wusu bang. Oh. Ditarik ke Kuras untuk dilatih bang. Di kolaborasi mungkin. Iya, berarti bukan Tapi murni saat ini Kurasan. mereka masih terlantar atau sudah kembali ke daerahnya masing-masing Ya, atau tadi- sudah di mes? Tadi kan Apri bilang ada 2 orang yang dipecat. Ini sementara dalam video ini sepertinya lebih dari 2 nih. Iya. Ada yang pertama itu di video pertama ada 2 orang, di video ketiga ada 3 orang yang in frame dan 1 orang yang mengambil gambar. Artinya ada 6 tuh sebenarnya. Yang 2 orang ini adalah yang melakukan provokasi bang, yang mengajak kontak bang, Yang memprovokasi ya. yang jadi ketat. Dan untuk atlet yang lain bang, karena memang belum masuk ke dalam platda penuh dan juga belum tanggungan dari KONI, sehingga para atlet ini dikembalikan sementara bang, dan akan dibawa kembali setelah diresmikan itu platda penuh nanti bang di awal tahun depan. Oke. Baik, Pri. Terima kasih. Laporannya ada lagi? Ya, barangkali mungkin bisa kita follow up lebih lanjut ya, Pri, terkait pengakuan penelantaran ini oleh si para atlet ini. Apakah sekarang masih ditelantarkan atau sudah membaik? Apakah mereka sudah punya mes atau bagaimana? Atau sudah masuk dalam? Ya, sudah di dalam mes kan. Nah, itu mungkin bisa dipantaulah ke tempat mereka melakukan pelatda ya. Ini daerah mana sebenarnya di video ini? Ketua KONI sendiri bang mengaku dia pun tidak mengetahui di mana mes dari Kuras ini sendiri bang. Bah. Karena memang masih baru bang, masih baru pertengahan tahun ini didaftarkan ke KONI Sumut bang. Oh, berarti ketuanya sendiri nggak tahu di mana mesnya ya? Yang dari ketua KONI bang. Nanti saya akan follow langsung dari ketua Perpusnya bang. Oke. Baik Pri. Terima kasih Pri laporannya. Kita tunggu perkembangannya. Lucu juga. Ya, tapi kalau emang indisiplinernya terlalu berat, Iyalah. Indisiplinernya apa sih? Tapi itu yang katanya tadi provokasi. yang lainnya. Provokasi ini bahaya juga misalnya. Dia Terus permintaannya banyak katanya. Nah, dia bisa membuat keretakan di dalam tim ya kan, jadi kekompakannya hilang gara-gara dia melakukan provokasi kan, makanya seperti itulah. Siapa yang benar juga kita belum tahu. Belum tahu karena sebenarnya agak aneh juga sih kalau melihat ada persoalan seperti ini kan, ibarat kata kan nggak ada asap kalau nggak ada apinya. Tapi kan jarang-jarang atlet bisa berontak gini kan. Dulu kan patuh aja, mau dikasih makan seadanya pun patuh. Iya, kayak dulu kita pernah
meliput itu dulu terkait dengan atlet PON juga dulu sepak bola bertahun-tahun yang lalu, kayaknya 2 PON yang lalu. Jadi mereka ditempatkan di satu mes yang ruangannya tidak apa kalau dibilangnya, tidak representatif lah, ya, tidak nyaman lah. Tidak nyaman, jadi ruangannya sempit, kasur Palembang, kota kasur Palembang tuh yang tipis, yang bukan tilam lah pokoknya. Ada kasur Palembang istilahnya itu. Biasanya tuh apa itu untuk nonton di depan TV ya kan, ada yang kayak kasur Palembang namanya. Nah itu seperti itu. Kemudian jendelanya bolong, terus nggak ada apa namanya itu, kawat kasa sehingga nyamuan. Kemudian makannya paling parah tuh pakai ikan asin sama telur. Nangis Sintayong kalau nengok itu. Sintayong gulung-gulung gini. Apa ini? Kok kayak gini makanan atlet katanya. Padahal ya sekelas PON aja seperti itu ya. Iya, ya cuman mau berprestasi. Iya. Betul kata anak-anak tadi. Terlepas dari dia melakukan provokasi atau apa, ya kalau seorang atlet sudah fasilitasnya kurang, ya apalagi mau semangatnya nggak ada ya. Semangatnya nggak ada lah. Kayak gini pun nggak ada. Jadi kalau coba kita lihat di profesional sana, China misalnya, waktu mereka mau mengikuti Olimpik itu, aku sempat lihat satu videonya kan, Olimpiade. Jadi perkampungan atlet Cina itu luar biasa tuh, nyaman. Jadi kita pertama atletnya kena mental. Jadi mentalnya udah terganggu ya. Terganggu pastilah. Ini kok yang lain kok bagus-bagus itu enggak gitu kan. Iya. Iri kan misalnya kan, iri secara psikologis ya terganggu juga kan. Jadi motivasi untuk menang itu udah terganggu. Ya udah dua pikirannya. Sana gaji lancar misalnya kan, tempat tidur enak, makan enak ya kan. Awak kayak gini. Ini apalagi nanti lagi baris-baris defile. Kalian nginap di mana ya kan? Hotel lah katanya. Pura-pura hotel bintang 5. Kami di sini loh. Kami depan minimarket. Ya, tapi itulah nanti kita coba ya, cari. Kita juga nggak bisa salahkan ya, Pemprov. Kita belum tahu. Kita coba permasalahan trigger cari pokok persoalannya apa sehingga bisa ini. Tapi yang jelas kalau tidak ada sebab musababnya itu tidak mungkin seperti ini, keluar video seperti itu ya. Apalagi sampai ada yang maki pelatih tadi pakai iya kan. Mungkin dia mau nget sini kan. Iya, kita agak terlewatkan untuk tadi mana apanya. Lolos ah. Cuman ya bingung juga ya kan. Tadi bilangnya atlet perempuan itu ada. Iya, makanya. Lagi-lagi kok ada. Katanya. Ya, itu harus kita tindak lanjuti lah nanti. Oke. Terus uang itu, kalau masalah uang janganlah dipotong-potong, kasihan atlet ini ya. Oh iya, pastilah. Ini sunat sana sunat sini kadang kan. Nggak sampai. Yuk, selanjutnya kata-katanya. Ini yang lain ini. Oke, kita beralih ya ke berita berikutnya. Berita ketiga ini terkait dengan intimidasi terhadap wartawan, ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ketua OKP. Ini kasusnya sudah beberapa bulan yang lalu dan hari ini disidangkan di pengadilan perdana ya? Medan. Ya, perdana. Kasusnya ini terkait dengan pemberitaan gas oplosan atau minyak? Ya, gas oplosan yang diberitakan. Tapi kemudian pemilik usaha itu, diduga pemilik usaha itu melakukan intimidasi pada saat konfirmasi ya. Pada saat dikonfirmasi. Jadi reaksinya itu berlebihan dan melakukan pengancaman, bahkan pengancaman pembunuhan ya kan, kau akan kuhabisi dan sebagainya lah. Hari ini disidangkan, kita lihat dulu videonya. Ya, itu tadi persidangan dilakukan secara online ya.
ada pemberitaan terkait kepolisian terus memburu gas oplosan pada saat gas terjadi langka ya. Terjadi kelangkaan. Jadi polisi melakukan penyidikan dan melakukan apa ya? Melakukan inilah sidak lah ya. Dan kemudian kita wartawan tersebut mendapatkan informasi bahwa ada tempat pengoplosan. Dan itu memang sudah dilakukan razia. Sudah kena. Jadi wartawan ini mau mengkonfirmasi ke orangnya, namun dibalas dengan perbuatan tidak menyenangkan ya. Seperti adanya intimidasi dari wartawan dan bakal akan dibunuh kalau ketemu gitu. Dan kata-katanya sangat kasar gitu ya ketika dilakukan konfirmasi. Barangkali kita hubungi reporter kita di PN Medan, ada Edward. Halo Edward. Ya Bang. Ya. Sore Bang Agus. Selamat sore. Bagaimana perkembangan sidang tadi? Ya, sudah berlangsung sidangnya ya? Sudah selesai Bang sidangnya. Ya. Ini sidang perdana kah ya? Sidang perdana sekaligus untuk sidang keterangan saksi korban Bang. Ya, korban tidak dihadirkan di persidangan ya, melalui Zoom ya? Zoom. Ya, terdakwa secara virtual Bang. Virtual ya, itu namanya. Apa saja yang dibahas tadi Pak Edward di dalam persidangan? Ya Bang, tadi di dalam persidangan sebelum mendengar keterangan para saksi, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap terdakwa Imran Surbakti ini Bang. Nah, dan dalam dakwaan itu terdakwa dijerat dengan pasal 45 ayat 4 junto pasal 27 yang diketahui dari pasal ini diancam pidana penjara selama 6 tahun Bang. Nah, di dalam dakwaan ini juga dijelaskan bahwa saksi korban sempat mengkonfirmasi kepada terdakwa, namun mungkin terdakwa merasa lagi emosional dan akhirnya terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban dengan mengatakan kalau nggak kau yang mati, aku yang mati. Nah, usai membacakan dakwaan, dihadirkan ketiga saksi korban yaitu Freddy Santoso, Alfiansa dan juga Anugrah Nasution. Dalam keterangan si saksi korban Freddy Santoso, dia mengatakan bahwasanya kejadian itu terjadi sekira pada 7 September pada siang hari saat dia hendak mengkonfirmasi terdakwa mengenai adanya dugaan bahwa dia pemilik gudang gas oplosan. Nah, ketika terdakwa mengirimkan link media sosial yang viral, terdakwa merasa sentimen dan langsung melakukan pengancaman dengan kata-kata kotor juga Bang pada terdakwa. Nah, dari keterangan saksi lainnya yaitu Alfiansa dan Anugrah Nasution, mereka mengatakan hari itu juga tanggal 7 September pada siangnya juga berselang beberapa jam, saksi korban mendatangi rekannya Anugrah dan Alfiansa dengan mimik muka yang ketakutan. Akhirnya korban menceritakan apa yang ia alami, bahwa dia diancam, dan mereka berdiskusi untuk melakukan melaporkan terdakwa dalam kasus dugaan pengancaman itu Bang. Oh, ini sempat yang meledak itu ya? Gas oplosan yang meledak dan ada korban pegawainya. Terdakwa sekarang sudah ditahan ya, Edward Bang, ya. Terdakwa ditahan di rutan Bang. Dan seperti apa dari pengakuan terdakwa? Apa dia mengakui perbuatannya itu yang dibuat di WhatsApp-nya, atau dia menentang? Ya, tadi juga sempat hakim menanyakan kepada terdakwa bahwa apakah benar si terdakwa ini melakukan pengancaman, dan dia sempat berdalih Bang. Kemudian ditegaskan oleh hakim apakah ada tidaknya pengancaman itu, dan dia akhirnya menegaskan bahwa ada pengancaman itu Bang. Baik. Jadi seperti apa lagi? Aku agak ini ya, karena kasus ini sempat juga viral beberapa waktu yang lalu ya, karena sempat dalam waktu yang tidak terlalu jauh dari pengancaman sebelumnya. Untuk Freddy sendiri seperti apa? Apalagi yang dikatakan Freddy saat dalam persidangan? Ada telah ancaman-ancaman setelah dari WhatsApp itu, atau pernah ketemu atau gimana gitu? Ada upaya-upaya untuk
perdamaian gitu. Nah, tadi juga saksi korban Freddy juga mengatakan bahwa tidak ada pengancaman lain yang dilakukan oleh terdakwa selain dari pesan singkat itu, Bang. Namun istri dari terdakwa sempat ingin meminta perdamaian, namun karena kesibukan dari pekerjaan saudara saksi korban tidak sempat terjadi pertemuan antara istri terdakwa dengan korban. Nah, di luar persidangan kita juga mewawancarai saksi korban Freddy Santoso yang dia berharap dari peristiwa ini untuk para masyarakat tidak ada lagi ancaman-ancaman seperti ini, apalagi terhadap dunia pers yang ada di Sumut maupun di seluruh Indonesia, Bang. Ini memang sering terjadi ya. Iya, terdakwa apakah didampingi oleh kuasa hukum atau bagaimana? Terdakwa tidak didampingi, Bang. Tidak, Jadi kita ya? juga sempat berbicara dengan jaksa apakah terdakwa didampingi, namun dibilang jaksa sempat, tapi dicabut lagi kuasanya, Bang, oleh terdakwa. Apa alasannya mencabut itu, Fred? Tadi kita tidak dijelaskan oleh jaksa, Bang. Tidak jelaskan ya. Ini sekarang di apa ya? Di rutan atau di lapas ya? Di lapas, di rutan lah. tadi. Di rutan, rumah tahanan. Pada terdakwa dikenakan ancaman apa ini, Edward? Undang-undang ITE, Bang, tentang informasi dan transaksi elektronik, karena ancamannya kan melalui pesan singkat WhatsApp, Bang. Oke, baik. Belum pernah ketemu sama sekali mereka ya? Belum pernah ketemu, hanya komunikasi via pesan singkat WhatsApp itu, Bang. Ya, untuk tuntutannya kira-kira maksimal berapa lama? Dari Edward? pasal itu yang dikenakan itu diancam 6 tahun penjara, Bang. 6 tahun ya. Baik. Jadwal sidang selanjutnya hari apa? Ditunda minggu depan, Bang. Minggu depannya. Oke, baik. Tapi terdakwa tidak juga dihadir ya? Tidak, Bang. Belum tahu ya. Kenapa alasannya, Fred? Edward? Ini kan udah nggak Iya, di COVID Jakarta lagi. juga. Di Jakarta kan udah hadir ya. Iya, kenapa di PN Medan ini bukan hanya untuk kasus ini saja sebenarnya, Semuanya. karena beberapa kasus juga banyak juga yang masih virtual. dihadirkan secara virtual. Apa alasan utamanya? Nah, terkait itu kita juga beberapa kali konfirmasi dengan kejaksaan, namun belum mendapatkan informasi, Jod, dan kita kemarin kehadiran para terdakwa ini, Bang, dalam persidangan agar mempermudah informasi yang kita terima. Tapi kita juga belum mendapat kejelasan terkait sidang ini, Bang, kenapa masih diberlangsungkan hingga saat ini. Iya, oke. Berarti kemungkinan minggu depan kemungkinan ada juga ininya ya, melalui virtual juga pada minggu depan. Iya, Bang. Oke, baik, Edward, terima kasih laporannya. Ya, kita Terima kasih, Bang Daniel. ya. Ya, sama Kita sore. tunggu perkembangan selanjutnya. Iya. Jadi seperti inilah. Jadi kalau kita kembali lagi, wartawan itu bukan musuh. Karena suatu saat nanti ya kita juga sama-sama membutuhkan ya. Iya. Warga membutuhkan kita juga membutuhkan warga kok. Jadi sama-sama ya kolaborasi, kooperatif. Masing-masing inilah Kooperatif ya. punya tugas masing-masing. tugas masing-masing, etika masing-masing ya. Dalam mari saling hormat menghormati. Kita juga lah. nggak mau menjebloskan orang, cuman kalau soal posisi seperti ini juga kita juga merasa terancam ya. Premanisme ini berarti sama yang tadi kita ya. yang pertama tadi ya, premanisme juga. Karena Untuk kita nanti premanisme. sama-sama membutuhkan. Jadi kalau masalah kebijakan atau fasilitas nanti yang meresahkan warga juga bisa kirim ke kami, nanti kita liput gitu kan. Jadi pada saat kita lakukan pekerjaan kita ya dengan baik, jangan dihalang-halangi. Kita kan sebagai social control iya. juga kan. Jadi kita berdiri di tengah-tengah ini. Siapa yang benar ya benar gitu. Netral, wartawan sebagai social control saja. Jadi ya tadi tiga berita yang kita sampaikan hari ini. Pertama, dua ini terkait premanisme ya. Yang pertama dan yang ketiga. Yang pertama tadi terkait dengan tindakan pengancaman yang disertai juga dengan kekerasan, pemerasan ya. Banyak nih. Pengancaman, pemerasan, perusakan, banyak ya. Tapi sayangnya sampai saat kita acara menyampaikannya di acara Selamat Sore Medan itu belum ada konfirmasi dari tindakan dari pihak kepolisian ya. Walaupun mereka sebenarnya sudah datang ke sana. Hanya saja ternyata secara wilayah hukum bukan Medan tidak area. Masuk. Nah, tadinya yang datang adalah petugas dari Polsek Medan area. Ternyata wilayah itu masuk ke wilayah Polsek Medan Timur. Nah, harusnya
petugas Polsek Medan Timur yang datang ke TKP, tapi tidak sampai sore ini juga belum hadir. Kita takut juga dia masih berkeliaran kan. Iya, oleh reporter kita sudah dicoba dihubungi, tapi belum ada balasan dari pihak kepolisian. Yang dikhawatirkan adalah si pelaku itu masih berkeliaran ya. Satu, itu masih berkeliaran, kedua melakukan tindakan-tindakan yang lebih lanjut kan. Karena tahu. Ternyata lapor kok ya. Iya, ternyata dari keterangan warga sekitar ini sudah lama melakukan tindakan seperti ini, melakukan pemerasan dan sebagainya, dan kebetulan toko yang tempat dia mengamuk itu nggak pernah ngasih uang setoran sama dia. Akhirnya dia marah ke sana. Mungkin itu puncak dia marah kan? Itu puncak dia marah. Nah, itu kita harapkan secepatnya ada tindakan dari pihak kepolisian. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan atlet Kuras. Kuras ini yang diduga ditelantarkan. Kuras ini ternyata cabang bela diri. Bela diri. Katanya lama juga. Katanya sudah tertua, dan atlet-atlet ini yang mengaku, laki-laki khususnya. Mengaku ditelantarkan oleh pihak Pemdanya. Padahal Pemprov sendiri Pemprov Kuras namanya apa tadi ya? Pokoknya Pemprov Kurasnya dia membantah bahwa tidak ada penelantaran karena indisipliner. Nah, mereka justru menuding balik bahwa si atlet ini melakukan kebohongan dan permintaan terlalu banyak dan 2 orang dari yang sudah muncul dalam video tersebut sudah dicoret dari tim. Nah, yang kedua juga katanya akan dilaporkan ke pihak kepolisian karena melakukan pencemaran nama baik. Nah, itu dia. Undang-undang ITE juga. Nah, yang ketiga berkaitan dengan Undang-Undang ITE dan premanisme. Ini ada seorang ketua OKP, ketua OKP yang melakukan intimidasi dan pengancaman pembunuhan terhadap wartawan. Dan saat ini melakukan pekerjaannya dan dia sudah ditahan dan saat ini sudah disidangkan yang sidang pertama ya. Dan sidang berikutnya akan digelar minggu depan. Nah, itu barangkali yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ya, mungkin lebih dan kurang. Mungkin lebih dan kurangnya. Ya mungkin kita berjumpa lagi besok. Selamat sore. Tapi bukan dengan kami. Dengan rekan-rekan kami yang lain. Yang mana ya? Ujung kayaknya. Yang ujung. Tapi tetap juga 3 berita yang aktual. Kadang-kadang 4 juga kita. 4 ya, Bang? Kadang-kadang kalau rame. Iya. Yang ini agak serius nih, Bang, kayaknya. Enggak. Lebih rame. Yang tengah itu yang serius dia. Enggak, yang besok ini. Oh iya. Iya, pasangan besti ya. Pasangan besti yang kadang-kadang sering rumpi di dalam acara. Baik. Yang bukan ini ya, bukan topik ya kadang. Orang itu membahas hal lain yang enggak ada dalam topik. Masalah pribadi mungkin. Baik. Terima kasih sudah menyaksikan para Tribuners, sahabat Tribuners. Kita jumpa lagi di hari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.